Bapak-bapak sekalian, berikut selanjutnya kita akan membahas kepemimpinan dari bukunya Bapak Renat Kasali yang judulnya Change Leadership Non Finito. Jadi di dalam buku itu ya disadur juga namanya John C. Maxwell itu mengenalkan namanya The Five Levels of Leadership. Jadi beliau mengenalkan 5 anak tangga kepemimpinan. Jadi 5 tangga tersebut membagi jenjang kepemimpinan dalam 5 tingkat. Dan setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda-beda untuk mampu menjadi pemimpin perubahan. Jadi kalau kita lihat beberapa pemimpin kita ataupun kita sendiri, tengoklah sekali-sekali tingkah lakunya, hasil yang dicapainya, rintangan-rintangan yang dihadapinya, serta sikap publik terhadap para pemimpinnya. Semua itu mencerminkan bagaimana pemimpin memperlakukan timnya dan kekuasaannya selama ia menjabat. Nah, di dalam 5 anak tangga ini kita akan mempelajari tingkatan-tingkatan dari John C. Maxwell. Dia katakan dari posisi ke rasa hormat. Jadi ada 5. Yang pertama adalah position. Jadi orang mengikuti kamu karena mereka harus menghormati. Mengapa? Karena posisi Anda. Ini level terbawah. Memimpin karena punya hak, punya surat keputusan, maka Anda kamu menghormatinya. Harus menghormati. Yang kedua, tingkatan kedua adalah permission. Ini relationship. Orang-orang mengikuti kamu karena mereka ingin. People follow you because they want to. Yang ketiga adalah production. Jadi pendekatannya adalah result. People follow because of what you have done for the organization. Orang-orang itu mengikutimu karena apa yang sudah kamu lakukan untuk organisasi. Itu dia. Yang keempat, level yang keempat adalah people development. Ini reproduction. People follow because of what you have done for them. Orang-orang mengikutimu karena apa yang telah kamu lakukan untuk mereka. Dan yang terakhir adalah pinnacle, respect. People follow because of what you are and what you represent. Karena mereka hormat kepadamu. Nah begitu ya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Ada sisi aspek positif, ada aspek negatif dari semua anak tangga ini. Yang pertama posisi. Ini yang paling bawah, level paling bawah. Jadi bekerja di sebuah institusi, kita mendapat jabatan dan uraian pekerjaan apa saja yang harus dilakukan. Posisi kita bisa jadi staf, manajer, atau direksi. Itulah posisi yang dimaksud Maxwell, yaitu jabatan. Misalnya aja bupati, gubernur, kapolda, dan seterusnya. Bisa juga CEO, direksi, GM, manajer, mandor. Orang-orang memandang kita karena posisi jabatan itu. Nah, tapi apakah posisi itu benar-benar mencerminkan kualitas kepemimpinan seseorang? Nah, jadi kita akan lihat dari sisi aspek positif dan negatifnya. Nah, aspek positif dari level terendah ini, posisi ini adalah yang pertama, ini posisi umumnya didapat karena orang tersebut memiliki potensi kepemimpinan. Dulu pada masa kerajaan, pemimpin pemerintahan umumnya adalah warisan orang tua. Saat orang tuanya menjadi raja atau ratu, sang pangeran otomatis mendapatkan jabatan tersebut.
terlepas dari kapasitas dan kapabilitasnya sebagai pemimpin. Siapapun dan berapapun seniornya, mau atau tidak harus mengikuti kebijakan raja. Yang menentang pasti mendapatkan sanksi. Kemudian yang kedua, sisi aspek positifnya adalah posisi pemimpin menunjukkan adanya otoritas yang diakui. Jadi ketika seseorang mendapatkan posisi sebagai pemimpin, otoritas atau kekuasaannya akan melekat kepada orang tersebut. Perjalanan kepemimpinannya lalu ditentukan dari bagaimana otoritas itu digunakan. Dia bisa saja menjadi pemimpin yang otoriter, memaksakan kehendak kepada bawahan. Atau bisa saja pemimpin ini menggunakan otoritasnya untuk meningkatkan kemampuan tim dan membangun para bawahannya. Berikutnya, posisi pemimpin merupakan kesempatan untuk tumbuh sebagai pemimpin sesungguhnya. Jadi posisi kepemimpinan yang dimiliki seseorang tidak lantas menjadikan dirinya sebagai pemimpin. Orang tersebut harus bisa membuktikan bahwa dia pantas menjadi pemimpin. Jadi untuk itu syarat utamanya adalah pengembangan diri. Yang keempat, Bapak-Bapak sekalian, bahwa posisi pemimpin memungkinkan pemimpin yang potensial untuk membentuk kepemimpinannya. Posisi yang diberikan kepadanya layaknya secari kertas. Dia bisa menulis atau menggambarkan apapun di kertas itu. Dia dapat memilih gaya mimpinnya, menentukan arah organisasi, dan bagaimana memperlakukan para bawahan. Nah, itu adalah sisi positif dari level terendah ini. Nah, sekarang kita bergerak ke aspek negatifnya. Yang pertama, jadi posisi jabatan itu cenderung menyesatkan. Posisi ini tak lantas menjadikan seorang pemimpin, tapi bawahan memang mengidentifikasi seseorang dari jabatannya. Akibatnya bawahan akan memiliki harapan yang tinggi terhadap pimpinannya, namun sang pimpinan belum tentu bisa memimpin. Ini bisa dicemooh. Bahkan pemimpin yang demikian lebih baik tidur saja. Jangan-jangan organisasi malah menjadi lebih baik, lebih buruk. Atau menjadi lebih baik jika dia diam saja. Nah, ini aspek negatifnya. Yang kedua, pemimpin yang mengandalkan posisinya dapat cenderung meremehkan orang, menjadi arogan, semena-mena dan korup jika pemimpin terlalu berlebihan dalam memandang posisinya. Aspek-aspek lain dalam kepemimpinan bisa diremehkan. Bawahan hanya dilihat sebagai orang yang harus mengikuti atasan. Nah, pemimpin ini terjebak dalam tangga pertama dan tidak pernah naik ke level berikutnya. Yang ketiga, pemimpin dapat terjebak dalam aspek politik. Maksudnya kekuasaan. Posisi pemimpin membuat seseorang berkuasa. Jika terjebak dalam kekuasaan, pemimpin hanya akan fokus pada kontrol, bukan kontribusi, sehingga suasana kerja menjadi sangat politis. Pemimpin tak lagi mementingkan kemampuannya, melainkan memaksa orang lain mengikutinya. Nah, itu dia. Yang keempat, pemimpin menempatkan hak di atas tanggung jawab. Ini akan membuat pemimpin lebih sering menuntut bawahan untuk melayaninya. Padahal pemimpin juga bertanggung jawab melayani anggotanya dan masyarakatnya dan lain-lain. Dan terakhir, pemimpin sering kesepian dalam posisinya. Kenapa? Karena pada tangga kepemimpinan ini, pemimpin yang mengandalkan posisi atau jabatannya cenderung minim kepedulian atau kasih sayangnya terhadap orang lain. Akibatnya pemimpin seperti ini hanya duduk sendiri dan tidak memiliki tim. Jadi para bawahan memberikan penghargaan hanya karena kehausan, tidak disertai keinginan. Nah, orang kadang-kadang pemimpin seperti ini akan menjadi lonely at the top.
Baik Bapak-Bapak, kita lanjut ke level berikutnya, yaitu permission. Ya. Nah, level kedua, permission, jika pada tangga pertama itu pemimpin diikuti karena keharusan, maka tingkat kedua ini, menurut Maxwell, pemimpin dapat diikuti karena keinginan anggotanya. Nah, punya aspek positif juga. Ya. Yang pertama, bahwa pemimpin itu bekerja secara menyenangkan. Fokus kepemimpinan tak lagi terletak pada diri pemimpin, tapi pada tim. Bukan lagi mengatakan saya, tetapi kami atau kita. Hubungan baik dibangun. Interaksi dilakukan dengan anggota tim, sehingga suasana kerja yang menyenangkan akan terbangun. Yang kedua, kepemimpinan pada tingkat ini meningkatkan energi. Mohon maaf ya. Jadi energi muncul karena pemimpin menghabiskan waktu bersama orang-orang yang ia kenal dan sukai. Jadi ketika kita berinteraksi dengan orang lain, ada energi yang kita transfer ke orang tersebut. Sebaliknya, kita juga memperoleh energi dari orang tersebut. Nah, inilah bahwa kepemimpinan itu meningkatkan energi. Yang ketiga, pemimpin tingkat ini berperan membuka saluran komunikasi. Ia mau mendengarkan aspirasi anggotanya. Dan sebaliknya, saluran komunikasi akan terbangun efektif jika pemimpin dan anggotanya mau saling mendengarkan. Tidak ada lagi jarak. Semuanya jadi satu. Karena anggota menyerahkan diri kepada pimpinan karena percaya. Keempat, fokus pada nilai dari setiap orang. Pemimpin berperan membentuk rasa saling menghormati dan menghargai antara dirinya dengan orang-orang di sekitarnya, sehingga hubungannya lebih baik. Kelima, kepemimpinan pada tingkat ini akan membangun kepercayaan. Hubungan baik antara pemimpin dengan orang-orang di sekitarnya akan terjaga jika ada rasa saling percaya. Komunikasi akan lebih efektif. Nah, apa aspek negatifnya? Ada. Jadi pemimpin cenderung lembut atau menjadi tidak tegas. Nah, untuk naik ke tingkat ya. Jadi maksudnya apa? Jadi pemimpin itu cenderung lembut, tidak tegas. Ia dapat dimanfaatkan secara negatif oleh orang lain. Nah, jadi Maxwell menyarankan pemimpin pada tingkat ini agar dapat memahami dirinya sendiri sebelum berhubungan dengan orang lain. Nah, inilah yang level kedua ya, permission. Kita lanjut ke level ketiga, yaitu production. Apa aspeknya? Nah, tapi sebelumnya production ini ada level 3 di mana pada tingkat ini pemimpin diikuti karena apa yang telah dilakukannya untuk organisasi. Karena ada bukti-bukti kemajuan, ada prestasi, ada kebanggaan, ada kinerja. Di sini pemimpin tidak hanya disukai oleh anggota, tapi benar-benar ada buktinya menghasilkan sesuatu. Nah, apa aspek positifnya? Pertama, pemimpin mendapat kredibilitas. Ya, banyak pemimpin berkelit dengan sejumlah alasan mengapa tidak menghasilkan sesuatu untuk organisasi. Tapi pemimpin yang sudah sampai pada tingkat ini tak perlu memerlukan alasan itu karena ia sudah memberikan bukti. Yang kedua, pemimpin tingkat ini menunjukkan secara visual standar kerjanya dengan tim. Jadi produktivitas ditunjukkan oleh pemimpin dan menjadi contoh bagi anggotanya. Yang ketiga, pemimpin pada tingkat ini memperjelas pencapaian visi organisasi. Apa yang telah dilakukan pemimpin dan dihasilkannya membuat tim menjadi jelas bagaimana tujuan organisasi dicapai. Keempat, kepemimpinan pada tingkat ini menjadi fondasi untuk team building.
Hasil kerja pemimpin akan membuat tim semakin solid. Jadi setiap anggota tim akan melakukan tugas sesuai dengan bidangnya. Nah, aspek negatifnya apa? Pertama, pemimpin yang produktif yang ditunjukkan dengan data-data statistik dan keuangan selalu merasa dirinya menjadi pemimpin. Padahal juga harus bisa bekerja sama dengan orang lain dan bekerja untuk orang lain. Dia tidak harus mengerjakan tugas-tugasnya sendiri. Pemimpin juga harus bisa mengerjakan bukan tugas untuk dirinya sendiri, melainkan untuk organisasinya. Yang kedua, pemimpin yang produktif merasa beban tanggung jawabnya sangat besar. Ini merugikan karena pencapaian tim tidak selalu bergantung pada pemimpin. Jadi pemimpin juga harus bisa mengawasi kinerja anggota timnya, sehingga beban kerja dapat ditanggung bersama. Yang ketiga, pemimpin tingkat ini tetap perlu memperhatikan kepemimpinan tingkat sebelumnya. Ini tantangan. Menjadi pemimpin yang produktif bukan hanya bicara hasil kerja, tapi juga bagaimana menjaga dan meningkatkan hubungan dengan anggotanya. Nah, sekarang yang keempat, people development. Aspek positifnya apa? Nah, sebelumnya cirinya adalah level 4 ini pemimpin tidak hanya dapat mengembangkan kemampuannya sendiri, tapi juga memberdayakan orang lain. Aspek positifnya pemimpin tingkat ini akan mencetak banyak pemimpin baru, meningkatkan kinerja, memajukan pendudukan, dan menguatkan teamwork. Jadi para anggota tim akan mengikuti pemimpinnya karena apa yang telah dilakukannya terhadap mereka. Aspek negatifnya adalah pengembangan tim butuh kedewasaan. Kedua, pengembangan orang lain dapat menjadi ancaman bagi pemimpin tertentu. Perasaan terancam ini muncul bagi pemimpin yang mementingkan ego. Ya, kepercayaan harus dibangun kepada para anggota tim. Yang ketiga, kepemimpinan tingkat ini tak dapat diterapkan pada orang-orang yang rabun jauh. Maksudnya pemimpin yang punya visi jauh ke depan, tetapi anggotanya tidak mampu melihat visi pemimpinnya. Ini bisa jadi persoalan serius, sebab hasil dari pengembangan diri anggota tim baru dapat dilihat dalam jangka panjang. Sehingga pemimpin pada tingkat ini harus memiliki kemampuan untuk mengkomunikasi dampak masa depan dalam apa yang sudah dilakukannya. Terakhir, pinnacle. Jadi jika pada puncak kepemimpinannya sampai level ini memang tidak mudah. Tidak setiap pemimpin bisa sampai tingkat ini. Banyak pemimpin besar hanya sampai pada tingkat 4 ya. Orang-orang sampai pada tingkat 5 ini kebanyakan memiliki bakat alami sebagai pemimpin. Apa aspek positifnya? Pemimpin tingkat kelima biasanya mengembangkan anggota timnya untuk menjadi pemimpin tingkat 4. Ia tidak hanya memimpin, tapi juga mencetak pemimpin. Ya, para anggota tim mengikuti pemimpin karena siapa dirinya dan apa yang diwakilinya, direpresentasikannya. Nah ini. Sedangkan aspek negatifnya, dia bisa terlena karena merasa posisinya sudah di puncak. Jika itu terjadi, pemimpin akan berhenti belajar dan berkembang. Akibatnya, pada tingkat ini harus tetap fokus pada tujuan dan visinya, serta tetap menyebarkan pengaruh positif bagi organisasi. Baik, saya kira itu materi tentang kepemimpinan dalam buku Renat Kasali. Semoga Bapak bisa mempelajarinya dan mengambil intisarinya sehingga Bapak-bapak bisa menerapkannya di lapangan. Terima kasih, selamat belajar bagi kita semua. Terima kasih.